Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Saat Dina dan bayi Samuel pulang dari gereja, hujan deras mengguyur kota. Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan, menciptakan suasana yang mencekam. Dina merasa kegelisahan yang aneh menyelimuti hatinya, seolah ada sesuatu yang sedang menanti. Bayi Samuel yang terlelap di gendongannya tiba-tiba terbangun dan menangis. Tangisan Samuel tidak seperti biasanya, melainkan mengandung nada yang tak bisa dijelaskan. Dina berusaha menenangkannya, namun hatinya semakin berat dengan berbagai pertanyaan. Ia merasakan perasaan ganjil ini sejak kebaktian malam, dan kini semuanya terasa lebih nyata. Dalam pikiran Dina, ada suara yang berkata bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Akhirnya, mereka tiba di rumah, dan Dina merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Mungkin, malam ini bukan malam biasa. Mungkin, ini adalah tanda yang lebih besar. Setelah masuk rumah, Dina menggendong Samuel sambil berusaha menenangkan tangisnya. Namun, tangisan itu malah semakin keras dan terdengar seperti ada kata-kata yang ingin diungkapkan. Ketika Dina mendekatkan wajahnya, Samuel menatapnya dengan intens, seolah berbicara tanpa suara. Dina merasa ada ikatan yang tak terpisahkan antara mereka, seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Dalam kebingungannya, Dina memanggil suaminya, John, untuk melihat keajaiban yang sedang terjadi. John segera menghampiri mereka dan tertegun melihat Samuel yang terus menangis dengan nada yang aneh. Ada yang tidak beres, Dina, katanya dengan nada cemas, ya apakah ada yang kau ajarkan padanya? Dina menggelengkan kepala, dan mereka berdua saling menatap, merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Samuel tiba-tiba berhenti menangis dan tersenyum, memberikan kedamaian yang aneh di hati Dina. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur, merasakan ketidakpastian yang menyelimuti kehidupan mereka. Dina terlelap dalam ketidakpastian, dan malam itu ia bermimpi aneh tentang seorang pria bercahaya. Dalam mimpinya, pria itu menggendong Samuel dan mengajaknya bersyahadat dengan lembut. Dia adalah utusan kecil, kata pria itu, yang akan membawa pesan penting bagi dunia. Dina merasakan kedamaian dalam mimpinya, seolah semua keraguannya terjawab. Namun, saat ia terbangun, perasaan ragu kembali melanda hatinya. Dina ingin berbagi mimpinya dengan John, tetapi ia merasa sulit untuk menyampaikan perasaannya. Pagi itu, Samuel tersenyum ceria, seolah mengetahui rahasia yang Dina simpan. Dina berusaha menyiapkan sarapan, tetapi pikirannya terus melayang pada mimpinya semalam. Ia merasa ada pesan yang lebih besar yang harus disampaikan kepada John. Dengan tekad, Dina memutuskan untuk berbagi semua yang ia alami dengan suaminya. Setelah sarapan, Dina menceritakan mimpinya kepada John dengan penuh harapan. Aku bermimpi tentang seorang pria bercahaya yang menggendong Samuel, katanya dengan penuh semangat. John mendengarkan dengan seksama, tetapi ia tetap skeptis dan berusaha menjelaskan mimpi itu secara logis. Mungkin itu hanya imajinasimu, Dina, ujar John sambil mengusap kepala Samuel. Dina merasakan ketidakpastian di hati John dan berharap ia bisa membantunya memahami. Namun, saat itu Samuel mengucapkan kata pertama yang tak terduga, "Ya Allah." Dina dan John saling menatap dengan terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kau pasti salah dengar, Dina, John berusaha menenangkan, tetapi hatinya mulai bergetar. Dina merasa semangatnya bangkit, dan ia yakin ini adalah sebuah tanda yang tidak bisa diabaikan. Kita harus mencari tahu, John, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa, katanya penuh tekad. Seiring berjalannya waktu, Dina semakin yakin bahwa ada yang istimewa pada Samuel. Setiap kali Dina mendekatkan wajahnya, Samuel tampak tersenyum dan berusaha mengulangi kata-kata. Ia merasa terhubung dengan bayinya dalam cara yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, saat ia menunjukkan Alkitab kepada Samuel, bayi itu tiba-tiba menunjuk ke jendela. Di luar, Dina melihat tetangga Muslim sedang membaca Al-Quran di teras mereka. Samuel tersenyum dan bersikap tenang, membuat Dina semakin bingung tentang apa yang sedang terjadi. Kau tahu sesuatu yang kami tidak tahu, bukan nak? Dina berbicara lembut kepada Samuel. John yang mendengar pembicaraan mereka menjadi semakin cemas, merasa ada yang aneh dalam situasi ini. Meskipun ragu, ia tetap berusaha mendukung Dina dan anak mereka, meski keraguan itu mengganjal. Pagi itu, rasa penasaran Dina semakin membara,
dan ia merasa harus mencari tahu lebih jauh. Beberapa jam kemudian, Pastor Francis datang untuk memberikan sakramen kepada Samuel. Dina merasa cemas dan ingin memberitahukan pendeta tentang kejadian-kejadian aneh ini. Ketika Pastor Francis mulai mendoakan Samuel, Dina melihat wajah pendeta itu menjadi serius. Ada sesuatu yang luar biasa tentang bayi ini. Pastor Francis berbisik, terlihat tidak percaya. Tiba-tiba, Samuel merentangkan tangannya dan dengan jelas mengucapkan, "La ilaha illallah." Semua yang ada di ruangan itu terdiam sejenak, tidak ada yang bisa berkata-kata. Dina merasa jantungnya berdegup kencang, sedangkan John tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Pastor Francis terlihat bingung, tetapi juga terpesona oleh apa yang terjadi. "Ini bukan hal biasa, Dina," katanya dengan suara bergetar. Dina menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Kabar tentang bayi Samuel yang bisa berbicara menyebar cepat di kalangan jemaat. Beberapa jemaat mulai berdebat, menganggap ini sebagai tanda dari Tuhan yang perlu ditindaklanjuti. Namun, tidak sedikit yang merasa skeptis dan menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Dina dan John merasa terjebak di antara keinginan untuk percaya dan keraguan yang menghantui mereka. Dina berusaha menjelaskan kepada John bahwa Samuel adalah anugerah, bukan sebuah kutukan. John mulai merasa cemas, khawatir dengan apa yang akan terjadi pada keluarga mereka. Ketika jemaat berkumpul di gereja, ketegangan semakin terasa di udara. Dina merasa seolah-olah mereka hidup dalam dunia yang terbalik. Dia harus menjelaskan kepada John bahwa ini adalah kesempatan untuk mengenal kebenaran. Saat itulah, Samuel tersenyum, seolah mengerti bahwa keluarganya berada dalam dilema. Ketika Dina mendekati Samuel dengan Alkitab, tiba-tiba bayi itu menunjuk ke arah jendela. Di luar, tetangga Muslim sedang mengaji, dan suara ayat-ayat Al-Quran terdengar jelas. Samuel terlihat tenang, dan Dina merasa seolah ada daya tarik yang tak terelakkan. Saat itu, sebuah pertanyaan melintas di benak Dina. Apa makna semua ini? John yang melihat situasi ini mulai merasa bingung, tetapi ia tetap berusaha menyokong Dina. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan iman yang terjadi. Dina berusaha meyakinkan John untuk membuka pikiran mereka terhadap kemungkinan baru. Namun, keraguan dan keyakinan agama yang telah lama mereka pegang membuat situasi semakin rumit. Dalam kebingungan, Samuel tampak seperti anak kecil yang tahu rahasia dunia. Dina merasa bahwa mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang arti semua ini. John berada dalam dilema besar, terjebak antara keyakinan dan kenyataan yang dihadapi. Ia merasa tertekan, khawatir akan masa depan keluarga mereka jika mengikuti jalan ini. Dina berusaha menenangkan John, mengingatkan bahwa mereka adalah orang tua yang bertanggung jawab. Namun, setiap kali Samuel mengucapkan kalimat syahadat, hatinya bergetar. "Apa yang seharusnya kita lakukan, Dina?" tanya John dengan suara gemetar. Dina berusaha meyakinkan John bahwa ini adalah panggilan untuk menemukan kebenaran. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menguji iman mereka dengan cara yang tidak biasa. "Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, John," katanya tegas. John berusaha mengumpulkan pikirannya, tetapi rasa takut dan kebingungan terus menghantui. Dina tahu bahwa mereka harus segera membuat keputusan, sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Hari kebaktian tiba, dan Dina serta John membawa Samuel ke gereja dengan perasaan campur aduk. Seluruh jemaat berkumpul, dan Pastor Francis bersiap untuk mendoakan Samuel di depan altar. Ketika doa dimulai, suasana semakin tegang, dan semua mata tertuju pada bayi kecil itu. Tiba-tiba, Samuel berseru keras, "La ilaha illallah," yang membuat semua orang terdiam seketika. Suara itu menggema di seluruh gereja, menciptakan aura yang luar biasa. Dina merasa ada kekuatan yang mengalir di antara mereka, dan semua keraguan mulai sirna. Namun, beberapa jemaat mulai merasa takut, menganggap ini sebagai tanda akhir zaman. John melihat perubahan di wajah Dina, dan merasakan hatinya bergetar. Ketika kebaktian berakhir, suasana menjadi kacau, dengan perdebatan berkecamuk di antara jemaat. Dina tahu bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi, dan perubahan ini tak terhindarkan. Setelah kebaktian, beberapa pendeta berkumpul untuk membahas fenomena yang baru saja terjadi. Mereka merasa terpecah. Beberapa menganggapnya sebagai mukjizat, sementara yang lain skeptis. "Ini bisa menjadi ujian bagi iman kita," kata Pastor Francis dengan nada serius. Dina mendengarkan diskusi itu dari kejauhan, merasa cemas akan hasilnya.
John bergabung dalam pembicaraan, mencoba mencari penjelasan rasional di balik kejadian itu. Kita harus mengamati bayi ini lebih dekat, saran salah satu pendeta lainnya. Dina merasakan ketegangan di udara, seolah-olah semua orang menanti jawaban. Apakah kita siap menerima kebenaran yang mungkin datang dari sumber yang tidak terduga? Tanya Pastor Francis. Dina berharap agar semua pendeta dapat membuka pikiran mereka terhadap kemungkinan baru. Malam itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Kabar tentang Samuel akhirnya sampai ke telinga Ustadz Abdul Karim, seorang ustadz terkenal di kota itu. Ia merasa tertarik dan memutuskan untuk datang menemui keluarga Dina dan John. Ustadz Abdul Karim tiba di rumah mereka dengan senyuman hangat, membuat Dina merasa lega. Saya mendengar tentang keajaiban ini dan ingin membantu kalian memahami lebih dalam, katanya. Dina dan John merasa bingung tetapi tertarik untuk mendengarkan penjelasannya. Tanda-tanda seperti ini seringkali merupakan panggilan untuk mengenal kebenaran, lanjut Ustadz Abdul Karim. Dina merasakan harapan baru dalam hati, sementara John tetap skeptis tetapi terbuka. Mereka bertiga duduk bersama dan mulai mendiskusikan makna syahadat dan konsep keesaan Tuhan. Ustadz Abdul Karim menjelaskan bahwa banyak orang menemukan kebenaran dalam cara yang tidak terduga. Malam itu, Dina merasa semangatnya bangkit kembali, melihat harapan di depan mereka. Beberapa jemaat gereja mulai berdatangan ke rumah Dina dan John untuk melihat Samuel. Mereka penasaran dan ingin menyaksikan keajaiban yang terjadi pada bayi kecil itu. Dina merasa cemas tetapi juga bersemangat untuk membagikan pengalaman mereka. Ketika Samuel bertemu dengan para jemaat, ia tersenyum dan berbicara dengan kalimat syahadat. Suara kecilnya membuat semua orang terdiam dan merenung, seolah waktu berhenti sejenak. Dina melihat air mata mengalir di wajah beberapa jemaat, terharu oleh keajaiban itu. Namun, ada juga yang skeptis, mencoba untuk menolak apa yang mereka saksikan. John merasa semakin tertekan, berusaha untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang mungkin memicu perdebatan. Dina berdoa agar semua orang dapat merasakan kedamaian yang ia rasakan saat melihat Samuel. Malam itu, banyak orang pergi dengan perasaan campur aduk, tetapi semua merasa terhubung oleh sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, seorang jemaat yang sakit parah datang ke rumah Dina. Jemaat itu memohon doa untuk kesembuhannya, merasa putus asa dan tidak berdaya. Dina melihat kesempatan ini sebagai ujian iman dan mengajak semua orang berdoa bersama. Saat semua berkumpul, Samuel merentangkan tangannya dan menaruhnya di kepala jemaat itu. Tiba-tiba, jemaat itu terjatuh, dan dalam sekejap, ia bangkit dengan wajah cerah. Semua orang terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Aku merasa sembuh, teriak jemaat itu, membuat suasana penuh kegembiraan dan harapan. Dina merasa matanya berkaca-kaca, melihat bagaimana Samuel telah menjadi simbol keajaiban. Namun, John merasa cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dina meyakinkan John bahwa ini adalah kesempatan untuk memperdalam iman mereka. Setelah kejadian luar biasa itu, John merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia mulai mempertanyakan keimanannya dan merasa terjebak dalam keraguan. Apa yang sedang terjadi pada kita, Dina? Tanya John dengan nada putus asa. Dina berusaha menenangkan John, tetapi ia sendiri juga merasa cemas. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, John, katanya lembut. Ini adalah panggilan untuk mencari kebenaran dan memperdalam iman kita. John berusaha untuk memahami, tetapi rasa takutnya membuatnya sulit bergerak maju. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku, ucapnya, suara bergetar. Dina merasakan betapa dalamnya ketakutan yang menggerogoti pikiran John. Ia bertekad untuk menunjukkan pada suaminya bahwa jalan ini mungkin adalah jalan yang benar. Gereja memutuskan untuk membaptis Samuel dalam upacara besar, dan semua persiapan dimulai. Dina merasakan antisipasi dan kekhawatiran bersamaan saat acara semakin mendekat. John masih berjuang dengan keraguannya, tetapi ia berusaha untuk tetap hadir untuk Dina dan Samuel. Suasana di gereja dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran, masing-masing orang menunggu keajaiban. Ketika saatnya tiba, Pastor Francis menyambut semua jemaat dengan suara penuh semangat. Dina memandang Samuel yang terlelap, berharap anaknya tidak merasakan tekanan yang ia alami. Upacara dimulai, dan semua orang berdoa untuk bayi yang dianggap istimewa ini. Dina merasa jantungnya berdegup kencang ketika Pastor Francis mulai mengucapkan doa baptis. Tiba-tiba,
Samuel terbangun, menatap semua orang, dan tampak siap untuk bersuara. Dalam momen itu, Dina tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah selamanya. Selama upacara baptisan, saat air menyentuh kepala Samuel, ia berseru dengan suara nyaring, "La ilaha illallah." Suara itu menggemparkan semua jemaat, menciptakan keheningan yang mendalam. Dina terkejut dan merasa seolah semua matanya tertuju pada bayinya yang kecil. Dalam momen itu, seluruh gereja terasa bergetar, seolah tanda dari Tuhan sedang turun. Pastor Francis terdiam, tidak bisa berkata-kata, sementara beberapa jemaat mulai menangis. Dina merasakan air mata mengalir di pipinya, terharu oleh kekuatan momen itu. Ini adalah mukjizat, desis seorang jemaat, dan banyak yang mengangguk setuju. John merasa hatinya bergetar, menyadari bahwa semua keraguannya mulai menguap. Samuel terlihat tenang, seolah memahami kedalaman makna dari kata-kata yang diucapkannya. Dalam keheningan, Dina tahu bahwa ini adalah saat yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah kejadian itu, banyak jemaat mengaku melihat cahaya terang yang keluar dari tubuh Samuel. Beberapa dari mereka mulai menangis, merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah mereka. Diskusi dan perdebatan terjadi di antara jemaat, antara skeptisisme dan iman yang baru ditemukan. Dina merasa harapan baru tumbuh di dalam hatinya, melihat keinginan orang-orang untuk mencari kebenaran. John merasa terinspirasi oleh iman yang berkembang di sekitarnya, walaupun keraguannya masih ada. Mereka berdua berusaha memberikan dukungan kepada satu sama lain, mengatasi ketidakpastian. Ketika mereka kembali ke rumah, Dina merasa bahwa segalanya telah berubah. Samuel tersenyum saat mereka membawanya pulang, seolah tahu bahwa ia telah membuat perbedaan. Dina berdoa agar semua orang yang menyaksikan keajaiban itu dapat menemukan kedamaian. Dalam hatinya, ia yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Beberapa jemaat berkumpul kembali di gereja untuk mendiskusikan fenomena yang terjadi. Suasana penuh ketegangan dan harapan saat mereka berusaha memahami apa yang sedang berlangsung. Kita harus menjelaskan ini kepada orang-orang yang meragukan kita, saran seorang pendeta. Dina merasa tergerak untuk berbagi pengalaman pribadinya tentang Samuel dan keajaiban yang telah terjadi. Samuel adalah tanda kebenaran yang harus kita terima, kata Dina dengan suara tegas. John yang berada di sampingnya merasa bangga akan keberanian istrinya. Beberapa jemaat mulai berdiskusi tentang apa arti syahadat dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam hidup mereka. Diskusi itu berlangsung semalaman, dan semua orang merasa lebih terhubung daripada sebelumnya. Dina menyadari bahwa kebenaran ini dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di akhir diskusi, banyak yang setuju untuk mencari tahu lebih dalam tentang iman yang baru ini. Ustadz Abdul Karim datang kembali ke gereja untuk memberikan ceramah tentang keesaan Tuhan. Ia menjelaskan dengan penuh semangat bagaimana banyak orang menemukan kebenaran dalam hidup mereka. Dina dan John mendengarkan dengan seksama, merasakan koneksi yang mendalam dengan setiap kata. Jemaat yang hadir merasa terinspirasi dan mulai terbuka untuk menjelajahi ajaran yang baru. Ustadz Abdul Karim menjelaskan tentang pentingnya syahadat dan bagaimana ini dapat mengubah hidup seseorang. Beberapa jemaat mengajukan pertanyaan, ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan kebenarannya. Dina merasakan semangat baru di ruangan itu, melihat bagaimana semua orang terbuka terhadap kebenaran. John yang awalnya skeptis mulai merasakan keraguan di hatinya semakin menghilang. Di akhir ceramah, banyak yang mengungkapkan keinginan untuk belajar lebih banyak. Dina merasa yakin bahwa ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna. Beberapa hari setelah ceramah Ustadz Abdul Karim, seorang jemaat yang skeptis bersedia bersyahadat. Keberaniannya membuat semua orang tertegun, dan suasana di gereja menjadi penuh harapan. Dina dan John merasakan kedamaian yang mengalir di antara mereka, melihat iman orang-orang mulai tumbuh. Setiap orang di gereja merasa terhubung dalam sebuah misi untuk mencari kebenaran. Dina menyaksikan banyak orang mulai berbicara tentang iman baru mereka, dengan semangat yang membara. John merasa terinspirasi, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, pikirnya, merasa harapan baru dalam hatinya. Dina merasakan getaran di udara, seolah-olah semua orang bersatu dalam sebuah tujuan. Suara Samuel yang terus bersyahadat menjadi pengingat bagi mereka akan panggilan yang lebih besar. Akhirnya, satu persatu, lebih banyak jemaat mulai bersyahadat, menjadikan gereja tempat yang penuh berkah. Dina dan John menyadari bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang penting.
Mereka merasakan panggilan yang kuat untuk mengikuti jejak iman baru ini. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi pada Samuel, ujar Dina dengan tegas. John merasa dilema, tetapi melihat betapa bahagianya Dina membuatnya berpikir dua kali. Jika ini adalah jalan yang benar, kita harus mengambil langkah itu bersama-sama, katanya akhirnya. Dina merasakan kelegaan saat John setuju untuk menjelajahi iman baru mereka. Mereka berdoa bersama, berharap agar Tuhan memberi mereka petunjuk yang jelas. Dina melihat wajah Samuel dan merasa bahwa hidup mereka telah ditetapkan. Dengan semangat baru, mereka bersiap untuk mengikuti jejak yang akan mengubah hidup mereka. Dalam hati, mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna. Seiring waktu berlalu, Samuel mulai menunjukkan ketenangan yang mendalam. Setiap kali orang datang untuk melihatnya, ia memancarkan cahaya kebahagiaan. Dina dan John merasa bahwa Samuel telah menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Ketika keluarga dan teman-teman datang mengunjungi, mereka merasakan kedamaian di dalam rumah. Samuel seolah memahami pentingnya misi yang telah diembannya. Dina melihat banyak orang yang datang dengan harapan dan meninggalkan dengan kepercayaan baru. Dengan setiap senyuman Samuel, mereka merasa terhubung dengan Tuhan. Dina berdoa agar bayi mereka dapat terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. John menyaksikan bagaimana Samuel mengubah hidup mereka dan banyak orang di sekitarnya. Mereka berdua merasa bersyukur memiliki anak yang menjadi simbol harapan dan keajaiban. Pada hari terakhir, ketika semua jemaat berkumpul, mereka merasa terhubung dalam semangat yang sama. Ustadz Abdul Karim kembali memimpin prosesi syahadat, mengundang semua orang untuk bersaksi. Dina merasa bersemangat, mengetahui bahwa ini adalah langkah besar bagi banyak orang. John merasakan kehangatan di hatinya, menyadari bahwa mereka semua telah menjadi satu. Semua jemaat, dengan penuh keyakinan, mulai mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. Suara mereka bergema, menciptakan atmosfer yang sangat kuat dan emosional. Dina merasa air mata bahagia mengalir, melihat semua orang bersatu dalam kebenaran. Samuel tersenyum, seolah tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Dengan setiap kata yang diucapkan, mereka merasakan ikatan yang tak terpisahkan. Hari itu menjadi hari yang penuh berkah, saat semua orang menemukan jalan mereka ke kebenaran. Setelah prosesi syahadat, John dan Dina saling menatap, merasakan kedamaian di hati mereka. Kita telah menemukan jalan kita, kata John, suaranya bergetar penuh emosi. Dina tersenyum, merasa bahwa semua perjuangan dan keraguan telah terbayar. Mereka merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan berani, mereka memutuskan untuk menjadikan hidup baru mereka sebagai Muslim. Dina berdoa agar Tuhan selalu membimbing mereka di jalan ini. John merasa terinspirasi oleh keberanian Dina dan keinginan untuk bertumbuh dalam iman. Keluarga kecil mereka kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka merasa bangga bisa mengubah hidup mereka untuk lebih baik. Dengan semangat baru, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, gereja tempat mereka berkumpul mulai bertransformasi. Jemaat yang baru masuk Islam berusaha mengubah tempat itu menjadi masjid. Dina dan John merasakan semangat kolektif yang mengalir di antara mereka semua. Mereka bersama-sama merencanakan perayaan untuk meresmikan masjid baru itu. Ustadz Abdul Karim memberikan dukungan penuh, membimbing mereka di setiap langkah. Ini adalah tempat di mana kita bisa beribadah dan menemukan kedamaian, ujarnya. Dina merasa bangga dapat berkontribusi dalam perubahan ini. Samuel menjadi simbol harapan, mengingatkan semua orang akan perjalanan yang telah mereka lalui. Masyarakat sekitar mulai menyaksikan transformasi ini, tertarik untuk bergabung. Akhirnya, masjid itu berdiri sebagai lambang persatuan dan kebenaran yang ditemukan. Beberapa hari setelah peresmian masjid, Dina bermimpi lagi tentang pria bercahaya. Dalam mimpinya, pria itu mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Samuel. Dia adalah utusan kecil yang telah membawa banyak orang menuju kebenaran, katanya lembut. Dina terbangun dengan perasaan bahagia dan kedamaian yang mendalam. Ia menceritakan mimpinya kepada John, dan mereka berdua merasakan keajaiban yang sama. Kita telah melakukan hal yang benar, kata John, tersenyum penuh keyakinan. Samuel tidur dengan tenang di samping mereka, seolah merasakan kebahagiaan yang mengelilinginya. Dina berdoa agar semua orang yang datang ke masjid menemukan kedamaian.
Mereka berkomitmen untuk terus berbagi kebenaran dan kasih sayang dengan orang lain. Malam itu, Dina merasa bahwa mereka telah dipilih untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kisah Samuel menyebar luas di kota, menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang untuk mendengar kisahnya dan mencari kebenaran. Masjid yang dulunya gereja menjadi tempat di mana banyak orang menemukan iman baru. Dina merasa bangga melihat bagaimana Samuel telah mengubah hidup banyak orang. John merasakan kehangatan di hatinya, melihat banyak orang bersatu dalam kepercayaan. Mereka berdua merasa bahwa misi mereka baru saja dimulai. Setiap hari, lebih banyak orang datang untuk mendengarkan cerita Samuel. Dina berdoa agar Tuhan memberkati setiap langkah yang mereka ambil. Samuel menjadi simbol harapan dan perubahan bagi komunitas mereka. Dalam hati mereka, Dina dan John tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kisah bayi Samuel dan mukjizatnya tetap hidup di ingatan semua orang. Jemaat masjid merayakan hari-hari yang penuh berkah dan kedamaian. Setiap orang merasa terhubung dengan Tuhan melalui perjalanan iman yang telah mereka lalui. Dina dan John berkomitmen untuk terus membagikan kebenaran kepada semua yang datang. Samuel tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, menyebarkan kebaikan di sekelilingnya. Mereka berdua merasa bahwa hidup mereka telah ditentukan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam setiap doa, mereka mengingat semua orang yang telah bergabung dalam perjalanan ini. Dina percaya bahwa mereka telah menemukan rumah sejati di hati mereka. Dengan penuh harapan, mereka melangkah ke masa depan yang cerah. Kisah ini akan menjadi tanda kekuasaan Tuhan yang tiada batas, dan mereka bersyukur atas setiap momen yang diberikan.